Sebetulnya kalau boleh dipilih gak usah lengser, saya pilih gak usah lengser sih. Selamanya menjabat. Berapa pentingnya untuk selalu bersyukur. Dan aku masih punya segudang mimpi-mimpi gila dan absurd lainnya. Halo Star Friend, episode kali ini sama Aini Umi ya. Tapi episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sebenarnya udah pernah hadir di eksklusif sebelumnya. Tapi kali ini bawa cerita baru, warna baru, dan yang pasti lebih fresh karena dia baru dari India kemarin. Nyabet 2 gelar sekaligus. Ini dia Monica Kezia. Halo. Monica Kezia. Hai. Gimana kabarnya Kak? Kabar saya luar biasa. Kabar Kakak bagaimana? Baik, alhamdulillah. Ini keren banget. Kemarin aku juga nonton cuplikannya Miss World. Nyabet 2 gelar sekaligus, itu mungkin boleh dipresentasikan dari gelar apa aja dan gimana sih dapetin itu? Karena kan ini dari berbagai negara ya kayak. Betul sekali. Ada 109 negara di Miss World yang ke-72 ini. Dan puji Tuhan saya diberikan kesempatan untuk meraih gelar Fast Track Talent Champion dan juga untuk Beauty with a Purpose Champion. Keren banget. Aku udah nonton episode kamu sebelumnya sama bestie aku Nonon gitu kan. Cuman kali ini kenapa aku yang dapat beban ini ya? Karena jujur aja minder di depan saya wanita cantik sekali. Nggak boleh minder dong. Oke, boleh ceritain Kak, fast track itu kenapa dan gimana sih itu akhirnya bisa kamu dapat fast tracknya? Nah, jadi fast track itu di Miss World adalah kesempatan untuk kita para wanita yang berkompetisi di Miss World untuk menunjukkan kemampuan kita, bakat kita. Dan di Miss World, fast track itu nggak cuma 1 atau 2, ada banyak. Ada talent, ada beauty with a purpose, ada sports, multimedia, dan lain-lainnya. Jadi kita tuh semua punya latar belakang yang berbeda, kita punya kemampuan yang berbeda, dan itulah waktunya untuk kita memamerkan skill-skill kita yang mungkin pastinya berbeda-beda ya antar kontestan. Dan kebetulan ketika Monica bertanding di Miss World untuk talent, saya sendiri membawakan piano dan juga untuk Beauty with Purpose itu ada project saya Pipeline for Lifeline. Itu sangat menginspirasi banget karena jarang wanita cantik, pintar ya kan, itu terjun langsung. Itu berarti Beauty with Purpose karena yang air bersih itu atau bagaimana Kak? Betul, jadi Pipeline for Lifeline bertujuan untuk memberikan akses air bersih kepada sebuah kampung di Banten. Nama kampungnya Kampung Ciseke. Dan selain membangun pemipaan air bersih, kami juga membangun fasilitas sanitasi di berbagai titik di desa tersebut. Itu keren banget, karena itu menginspirasi banget juga aku sebagai perempuan, apalagi Kakak cantik dan bisa menyuarakan suara sosial, karena itu juga tujuan Kakak di awal. Betul kan ya sekali. Gitu. Balik dari Miss World kemarin kan bawa nilai-nilai baru nih, terus sudah melakukan gak sih ke Indonesia lagi kayak kemarin bantu sosial di lingkungan Banten gitu-gitu, sudah melakukan hal-hal tersebut lagi atau bagaimana sih seorang Monica Kezia? Oke. Jadi semenjak balik ke Indonesia dan saya juga baru balik itu sekitar 1 bulan, belum sampai 1 bulan yang lalu ya. Tentunya aktivitas juga belum terlalu banyak karena beberapa hari belakangan ini saya fokus untuk ngeriset karena kan pulang dari India itu aktivitasnya sangat tinggi dan saya juga perlu sedikit downtime untuk istirahat, gain back energi-energi yang sudah dilepaskan di sana. Tapi untuk kedepannya saya juga tetap mau melanjutkan advokasi saya di lingkungan air bersih dan sustainability, dan tentunya saya juga ingin tetap menginspirasi anak muda di luar sana untuk menjadi kebaikan dan menggunakan semua yang mereka punya, baik bakat mereka, talenta mereka untuk menjadi kebaikan di komunitas mereka. Bagus banget, keren banget. Boleh ceritain gak sih Kak, awalnya berapa negara tadi di Miss World? 109 termasuk Indonesia. 109 termasuk Indonesia. Berada di situ, ini mimpi dari SMP, aku tahu dari SMP ya jadi Miss Indonesia, terus sekarang mewakili Indonesia di ajang Miss World. 109 bertemu banyak wanita cantik, bagaimana saat itu? Kalau boleh jujur, gak bisa dipungkiri ada sedikit rasa minder ya pertama kali, karena walaupun mungkin di Indonesia saya tergolong lumayan tinggi, tapi kalau udah ketemu sama orang-orang Eropa, orang-orang Afrika, mereka tuh jauh menjulang lebih tinggi daripada saya. Dan mungkin struktur muka mereka itu menarik ya di mata kita orang Asia karena berbeda. Betul. Dan bisa dibilang hari pertama, hari kedua saya ada sedikit rasa minder melihat mereka yang
Wow, sangat cantik. Sangat cantik. Tapi balik lagi saya ingat kalau Miss World itu bukan hanya ajang kecantikan luar, tapi juga kecantikan dari dalam. Dan saya mewakilkan Indonesia, saya tidak hanya bermodalkan penampilan saya di luar, tapi saya juga bermodalkan moral dan juga etika. Semua yang saya dapatkan bertumbuh besar di Indonesia. Dan itu menurut saya adalah satu hal yang membuat saya lebih kelihatan dari beberapa kontestan lainnya. Menonjol daripada teman-teman Betul lainnya sekali. gitu ya Kak. Dapat 2 gelar sekaligus champion dari 2 gelar. Bagaimana Kak Monica? Ini pertama kali juga nggak sih Indonesia dapat 2 gelar gitu? Kalau nggak salah tahun 2000 tahunnya Katia Nielsen itu pernah juga head to head winner sama Beauty with a Purpose winner juga. Jadi ini kali keduanya Indonesia menyabet 2 gelar di Miss World. Gitu. Aku udah nonton full kamu main piano. Itu keren banget. Terima kasih Itu banyak. belajarnya berapa lama, persiapannya dan lain-lain. Itu langsung untuk Miss World atau sebelum di Indonesia juga udah dipersiapkan Kak? Nah, jadi kalau untuk belajar main piano sendiri itu sudah saya pelajari dari saya masih umur 4 tahun. Jadi dari sangat kecil udah dikenalkan oleh orang tua saya yang namanya itu musik dan juga piano. Kalau boleh jujur lagi nih, dari umur 4 tahun sampai sekarang saya 23 tahun, di tengah-tengahnya perjalanan saya bermain piano itu saya sempat tidak suka sama main piano. Oke. Karena main piano itu perlu disiplin yang tinggi, perlu kerja keras yang tinggi. Tapi di umur-umur ya 10 tahun, 12, 13 tahun tuh remaja rasanya ya. maunya tuh main-main, bukan main piano. Betul. Jadi Maklum ya remaja. betul, dan guru piano aku itu pas masih kecil tuh galak Kak. Oke. Ya kalau misalnya di social media your typical Asian teacher gitu. Jadi yang bener-bener galak. Kalau pulang les pasti nangis gitu. Oke. Dan rasanya sebuah beban untuk berangkat ke les piano sampai akhirnya saya nggak suka sama piano. Dan seiring saya bertumbuh besar, saya menjadikan piano itu bukan sebagai alat untuk memamerkan skill lagi, skill bermain piano, tapi untuk mengekspresikan emosi saya yang kalau menggunakan kata-kata itu tidak cukup. Oke. Jadi waktu saya SMA, saya stop main piano, stop les piano, dan saya lebih sering main sendiri. Yang dulunya saya belajar itu classical piano, berujung saya jadi lebih sering main piano pop dan nulis lagu sendiri. Oke. Sampai akhirnya saya di Miss Indonesia 2024 untuk talent saya juga membawakan piano, dan akhirnya di Miss World saya juga membawakan piano. Tapi saya ingin ketika saya showcase talent saya di kancah dunia, saya tidak hanya mau memainkan satu lagu yang bagus. Saya ingin memasukkan intrinsik Indonesia di lagu tersebut. Itu kenapa kalau misalnya teman-teman mendengarkan lagunya, itu pembukaannya itu lagunya itu lagu Janger dari Bali. Kemudian dilanjutkan dengan lagu India karena host country-nya itu India, Coach Hutahai. Kemudian ada Yako Rambe Yamko. Tapi saya ingin menambahkan sedikit karakter dengan memainkan Yako Rambe Yamko dengan samba dan salsa, dan akhirnya saya tutup lagu tersebut dengan lagu Golden Hour karena saya yakin Miss World ini adalah golden hour-nya kami 109 kontestan di sana. Kami bersinar, kami menunjukkan cahaya kami semua, dan ya itu lagunya saya arrangement bersama coach saya yang diberikan oleh Star Harvest Academy. So thank you SHA. Thank you for the support, dan ya akhirnya lagu tersebut membawakan saya menjadi talent champion di Miss World yang ke-72. Oke, itu dapat champion best in talent juga ya kan Kak, itu keren banget 2 gelar sekaligus. Tapi kalau boleh tahu Kak, aku kan nggak tahu nih di balik layarnya tuh bagaimana gitu. Tapi aku nonton beberapa kali Kakak wawancara, katanya nggak terasa kayak persaingan ketat dan lain-lain gitu kan. Sebenarnya gimana sih Kak? Nggak terasa persaingan ketat, tapi ini wanita cantik semua, 109 negara gitu kan. Ini wow sekali, bagaimana Kak? Tapi itu benar sekali ya Kak, karena ada dalam satu titik di karantina, saya ngomong ke roommate saya, terus saya bilang, ini kok rasanya kayak summer camp ya, bukan kayak kompetisi. Kayak liburan yang dimana kami ya cantik aja terus udah have fun. Karena pada nyatanya ketika di Miss World itu kita diajak jalan-jalan, tourism visit, terus kita selalu foto-foto, which is by the way itu hobinya hampir setiap perempuan ya, foto-foto. Jadi we have fun, terus makanannya juga disediakan oleh panitia itu enak-enak sekali. Kami dikasih coba makanan India, terus tetap ada juga makanan Western, makanan Indonesia juga sempat dihidangkan. Waktu itu panitia menghidangkan gado-gado dan saya rasanya sangat bahagia. So ya, kenapa tidak ada rasa kompetisinya? Karena di sana we all have fun.
Dan mungkin untuk proses sakit-sakitnya itu kami jalankan, kami semua 109 kontestan itu kami jalankan sebelum berangkat ke Miss World. Jadi ketika sudah di Miss World, we just wanna be present and take in every single moment and have fun. Keren banget itu. Aduh, saya nggak bisa ada di tengah-tengah situ ya. Mungkin Miss World yang ke-73 kali ya, Kak? Mbak, udah tua banget ya saya ya. Oke, pertama kali ke India atau bagaimana? Pertama kali. Bagaimana di sana suasananya, lingkungannya? Ini kan bawa teman-teman juga dari berbagai negara. Bagaimana Kak? Ceritain dong. Awalnya saya berekspektasi kalau India sama Indonesia itu bakalan beda banget. Tapi ternyata di dalam banyak aspek Indonesia dan India itu cukup banyak kesamaannya. Makanan sama-sama full of spices. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan rempah-rempahnya dan begitu juga di India. Jadi kalau ditanya sama tim kemarin, susah nggak adaptasi makanannya? Jawaban saya adalah enggak, karena di sana pedas masih ada, rasa-rasa rempah juga masih ada, nasi juga ada walaupun berbeda ya, nasi biryani sama nasi putih yang bisa kita makan beda, tapi gak kesusahan untuk adapt. Dan secara iklim juga tidak terlalu jauh karena kemarin itu India lagi panas-panasnya. Sama lah ya. Iya. Sama di Jakarta. Betul sekali. Bahkan untuk gedung-gedungnya, layout beberapa kotanya itu juga kurang lebih sama dengan kota-kota yang di Indonesia. Jadi rasanya itu my home away from home. Tapi ada juga nggak teman-teman yang kesusahan berada di India? Nah, teman-teman saya yang bisa dibilang dari daerah Amerika atau dari Eropa itu sangat susah dengan spicesnya. Mereka kesusahan makan sejujurnya. Jadi banyak dari teman-teman saya yang dari Amerika sama Eropa itu pasti bawa cemilan sendiri dan bawa itu pasti banyak karena mereka sangat kesusahan makan. Tapi pas udah akhir-akhir menuju akhir karantina, di situ mereka sepertinya sudah mulai beradaptasi ya. Udah mulai bisa makan, dan ketika udah mau pergi pulang mereka bilang, makanan India kayaknya aku akan kangen banget. Jadi kangen ya? Jadi kangen. Karena warna baru untuk lidah-lidah teman-teman yang lain. Berapa lama sih Kak di India? Jadi untuk karantinanya sendiri itu dari tanggal 6 sampai 31, sekitar 3 minggu lebih. Tapi saya ada lanjut jalan-jalan sendiri sih di India bersama keluarga. Iya, aku lihat beberapa postingan ke beli buku ya, hunting buku gitu kan, terus jalan-jalan ke Taj Mahal juga ya. Betul, itu wajib sih ke Taj Mahal, itu kan Seven Wonders of the World. Jadi rugi banget rasanya kalau udah ke India nggak ke situ. Itu dalam proses karantina atau? Kalau misalnya ke Taj Mahal itu ketika udah selesai karantina. Jadi makanya aku bilang, apa karantina juga jalan-jalan ya? Enak. Tetap jalan-jalan ketika karantina, betul. Cuman kalau karantina itu di Telangana, Hyderabad, dan saya jalan-jalan itu di Taj Mahal di New Delhi. Berarti mengeksplor India. Gimana? Kemana aja, terus ngapain aja seru nih pasti nih. Kalau ketika tourism visitnya bersama Miss World itu banyak, dan yang paling saya suka itu adalah ketika kita dibawa ke, kalau tidak salah ya pronunciation-nya itu Buddhavanam. Di situ kita tour keliling sebuah kuil dan kemudian kita yoga dan meditasi. Dan untuk yang kita 109 kontestan yang sedang dalam kompetisi, walaupun kita tidak sadari ada sedikit tension ya di tubuh kita. Dan ketika yoga di India langsung nih ya, asal usul yoga nih, rasanya tuh beda ketika saya yoga di Jakarta gitu. Saya merasa langsung lebih peaceful ketika yoga di situ, dan wah, itu saya bahagia banget sore itu ketika udah selesai yoga. Dan satu hal tentang India yang saya suka adalah belanjanya, Kak. Murah-murah atau murah-murah dan info. Murah-murah terutama di tekstilnya, di kain-kainnya. Kain-kain sarinya ya. Saya sangat bahagia belanja di pasar karena kain-kainnya itu banyak banget pilihannya, harganya juga terjangkau. Saya pulang-pulang bawa puluhan sari, Kak. Apakah dibawa ke sini? Waduh, jangan dong. Terus? Rasanya tuh enak banget deh kalau mau belanja di India, dan sampai ibu saya juga bilang kalau misalnya ada yang mau ke India, saya ikut hanya untuk belanjanya. Berarti udah tahu nih huntingnya kemana-kemana betul, aja. Betul. Gitu. Aku nonton juga kamu posting video juga lagi hunting buku. Emang hobi selalu kalau ke negara-negara hunting buku kah? Nah, saya itu sebetulnya emang suka membaca buku dan tidak mengharuskan sih kalau ada ke negara lain untuk hunting buku. Tapi kebetulan saya ketika lagi research nih mau kemana nih di New Delhi, ada satu toko buku yang kemarin didatangi juga oleh Presiden kita, Pak Prabowo, dan beliau mengatakan bahwa toko buku tersebut itu sangat komplit dan harganya sangat terjangkau.
langsung dong saya langsung ke tempatnya, saya cek. Ada banyak sekali buku yang emang saya cari, tapi kalau di Indonesia itu harus belinya online. Oke. Jadi langsung saya lihat-lihat, dan pas saya cek harganya tuh beneran cuma setengah harga. Ini kok kayak lagi promosi ya? Kayaknya hobinya shopping ya. Iya nih kayak lagi jualan ya, setengah harga, tapi seriusan setengah harga Kak. Serius setengah harga. Setengah harga buku-buku di sana, saya langsung borong, koper saya isinya buku semua. Berarti punya perpustakaan di rumah? Belum sih. Belum sih, tapi One day hopefully. oh, cita-cita kamu juga kah? Pengen sih kalau punya buku, perpustakaan sendiri di rumah. Keren banget. Ini mungkin tips wanita cantik ya, guys. Inner beauty-nya mungkin ya. Lebih cantik ke situ. Oke, terus keluarga dari kamu Miss World udah ada di India juga atau nyusul karena setelah ajang tersebut selesai atau bagaimana? Nah, jadi orang tua saya itu tinggalnya di Medan karena saya emang asalnya itu North Sumatera, Medan. Ketika mau berangkat ke India, orang tua saya terbang ke Jakarta untuk send off ke airport, memeluk anaknya terakhir kali sebelum dilepaskan ke India. Kemudian pulang lagi ke Medan dan akhirnya nyusul ke India ketika udah menuju grand finalnya di tanggal 31. Karena ketika karantinanya itu, kami para kontestan tidak diperbolehkan untuk ketemu sama orang luar. Satu karena security, kedua ya biar kita tuh lebih fokus dengan semua aktivitas yang ada di Miss World. Jadi ketika berkompetisi di Miss World itu connection sama orang tua hanya melalui video call sampai akhirnya grand final udah selesai, baru cipika-cipiki, halo kangen sekali. Gitu. Berarti nggak ada tekanan apapun gitu ya kayak atau gimana gitu, atau nggak kamu punya beban gak sih gitu waktu Miss World? Karena aku aja minder ya. Kamu bilang tapi nggak boleh minder gitu. Nggak boleh minder. Gimana sih Monica tuh nggak boleh minder, tips ala Monica tuh? Nggak boleh minder. Sebetulnya kalau minder ya aku juga minder sih. Tapi bagaimana cara kita menyikapi rasa minder tersebut itulah yang paling penting. Apakah kita akan terus minder aja dan berlarut-larut di dalam keminderan tersebut, atau kita menggunakan rasa minder itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan memperbaiki diri. Nah, kalau kita cuman ya udah minder terus kita mengurung diri, skip, itu nggak melakukan sesuatu gitu, itu tidak baik. Tapi kalau kita minder dan kita bilang oke, aku mau jadi seperti dia atau lebih baik daripada dia, dan kita bertumbuh, ya that's more than okay gitu. Karena banyak juga kan justru mindernya perempuan itu melihat perempuan lain. Betul sekali. Iya kan, mereka melihat isu-isu seperti itu bagaimana? Itu sangat sering terjadi ya. Dan kalau dari Monica sendiri, rasa minder itu seringkali bukan oh dia lebih cantik dari aku dan aku minder. Mungkin dulu iya, tapi sekarang udah mendapatkan sebuah pemahaman bahwa setiap orang itu cantik dengan caranya sendiri. Jadi belakangan ini jujur aja sering mindernya itu lebih ke wah dia lebih paham tentang hal ini daripada aku ya, padahal harusnya gitu. aku lebih paham nih. Terus aku jadinya minder, atau wah dia prestasinya udah luar biasa nih, dan umurnya masih muda. Karena jujur sekarang aku melihat banyak orang-orang 17 tahun atau mungkin lebih muda, tapi prestasinya udah luar biasa kan. Nah, sempat minder juga sama ya orang-orang tersebut, tapi balik lagi saya mengingatkan diri saya bahwa saya belum setua itu. Saya masih 23 years old, I'm 23, dan saya masih bisa explore lebih banyak lagi, bisa mencapai lebih banyak hal lagi, dan juga sebuah pengingat untuk diri saya dan teman-teman di luar sana bahwa kita semua punya timing sendiri. Mungkin ada orang yang akan sukses di umur 20, ada yang akan sukses di umur 50, tapi at the end of the day kita akan mencapai kesuksesan. Kita nggak tahu kapan, tapi yang terpenting adalah kita selalu memberikan yang terbaik dan kita selalu bekerja keras. Oke, jadi mungkin sedikit tambahan dari aku, tidak ada batasan umur juga. Tidak ada. Untuk semua perempuan ya. Betul sekali. Target dan harapan kamu ke depannya mungkin apa sih? Target yang paling dekat mungkin memastikan bahwa mahkota Miss Indonesia akan jatuh ke orang yang tepat ya, karena Miss Indonesia akan melakukan pemilihan sebentar lagi. Di situ saya akan memilih, saya dan Yayasan Miss Indonesia akan memilih penerus Miss Indonesia. Jadi saya juga akan ikut terlibat di dalam karantina Miss Indonesia 2025, mulai dari mentoring, terus ada juga sharing session dan lain-lainnya. Ya, rasanya kalau mahkota yang selama ini saya pegang erat selama 1 tahun jatuh ke tangan yang benar, itu rasanya lega. Knowing that legacy yang akan ditinggalkan Miss Indonesia ini jatuh ke orang yang tepat, itu sebuah kelegaan bagi saya sendiri.
Tapi untuk the long haul, untuk yang lebih panjang lagi, mau ngapain, targetnya apa, mungkin dipantau aja ya Instagram aku melihat kemana hidup saya berikutnya. Ngomongin the next Miss Indonesia, Yes. Tips mungkin dari Monica Kezia apa sih? Karena kita tahu di episode sebelumnya Monica Kezia ini punya mimpi sedari SMP untuk menjadi Miss Indonesia ya kan. Buat kamu nanti yang akan meneruskan mahkota kamu tuh harus perempuan yang seperti apa? Oke, sebetulnya kalau dibilang mimpi dari SMP sih enggak juga ya. Tapi dari kecil, dari umur yang sangat kecil, saya udah punya mimpi bahwa saya ingin menjadi orang yang berdampak. Ternyata jalannya dari Miss Indonesia. So what I can say to my fellow sisters out there adalah apa ya, tips and trick. Percaya diri Kak, karena kan ternyata Miss Indonesia kita tahu tidak hanya cantik di luar tapi harus di dalam. Mungkin bagaimana menggambarkan hal tersebut gitu untuk perempuan-perempuan. Tentu percaya diri adalah kuncinya, tapi percaya diri itu adalah suatu hal yang udah harus kita punyai, bukan hanya untuk menjadi Miss Indonesia, tapi ketika kita berkehidupan sosial pada umumnya aja kita sudah harus punya confidence. Tapi mungkin di sini yang mau aku tekanin adalah Miss Indonesia itu mempunyai satu prinsip, yaitu MISS, Manner, Impressive, Smart, dan Social. Dan siapapun wanita yang akan menjadi finalis atau yang akan menjadi Miss Indonesia itu wajib untuk mempunyai 4 hal tersebut. Manner, gimana caranya kita memperlakukan orang, etika kita. Kemudian impressive, gimana kita menunjukkan excellency di kehidupan kita. Karena seorang Miss Indonesia itu harus terus menginspirasi. Seperti yang dikatakan, sekali menjabat selamanya menginspirasi. Betul. Kemudian kita harus smart, karena menjadi Miss Indonesia kita bukan hanya menjadi figur wanita yang cantik, tapi kita menjadi spokesperson sebuah yayasan. Kita menjadi national ambassador yang akan merepresentasikan Indonesia di kancah internasional. Kita harus berwawasan luas dan kita harus paham tentang isu-isu yang sedang dan sudah terjadi. Dan yang terakhir dan paling penting adalah sosial. Kita harus mempunyai hati yang berempati, hati yang peduli membantu sesama, karena Miss Indonesia itu bukan beauty pageant yang hanya menunjukkan kecantikan kita di luar, tapi menunjukkan bahwa kecantikan yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki itu harus dipakai untuk membuat komunitas kita itu lebih baik. Oke. Itu tipsnya dari Monica Kezia. Agak panjang ya, maaf ya guys. Oke, akan mulai karantina juga ya kalau nggak salah ya? Yes, kalau tidak salah tanggal 25 karantina akan dimulai untuk Miss Indonesia 2025. Dan Monica akan hadir juga kan sebagai mentor ya katanya? Di tanggal berapa ya? Ntar finalisnya aja yang tahu ya. Tapi ini bagaimana nih? Ini kan udah memulai karantina juga nih, yes. Miss Indonesia 2025 berarti ya? Betul sekali. Dan Monica akan hadir sebagai mentor, ya kan? Mungkin persiapannya mementoring wanita-wanita cantik dari berbagai daerah mungkin seperti apa? Akan menjadi sebuah sedikit pressure karena saya sudah melihat beberapa wanita-wanita tercantik yang sudah terpilih menjadi finalis Miss Indonesia. Udah lihat berarti, udah ada bocorannya nih siapa-siapa aja. Aduh. Dan saya tahu bahwa wanita-wanita yang sudah terpilih ini adalah wanita-wanita yang luar biasa hebatnya, yang menurut saya siapapun yang akhirnya akan terpilih itu sangat layak. Dan ada juga rasa mungkin sedikit, saya siapa yang ngajarin mereka, karena umur kita juga kurang lebih masih sama ya, bahkan jauh beda ya. Bahkan ada yang sudah lebih senior daripada saya. Tapi at the end of the day, ini jatuhnya bukan saya menggurui mereka, tapi saya membagikan pengalaman saya selama 1 tahun menjabat ini. Pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak akan pernah tersebar di sosial media, behind the scenes-nya ketika saya sedang berkompetisi, hal-hal kecil seperti yang sudah saya sebutkan, tapi menurut saya ketika mereka mendengarkannya, mereka bisa lebih terinspirasi dan makin yakin kalau Miss Indonesia ini adalah tempat yang tepat untuk mereka semua. 1 tahun belakangan ini, menurut Monica sudah puaskah atau tercapaikah target-target dan mimpi-mimpi kamu untuk berdampak? Karena kan dari awal kan kamu inginnya berdampak dan akhirnya menjadi Miss Indonesia, bagaimana? Sebetulnya kalau boleh dipilih, gak usah lengser, saya pilih gak usah lengser sih. Selamanya menjabat. Aduh, saya juga mau. Bagaimana? Karena menjadi Miss Indonesia 1 tahun belakangan ini tuh adalah pembuka jalan saya ke banyak tempat. Saya banyak ketemu orang-orang yang sangat luar biasa,
Saya mendengarkan cerita-cerita yang membukakan mata saya, membukakan hati saya. Dan 1 tahun ini saya sangat terinspirasi. Saya menjabat 1 tahun, saya sudah memberikan yang terbaik. Tapi saya yakin bahwa setelah saya selesai menjabat, dampak yang saya berikan kepada komunitas tidak boleh berhenti. Jadi walaupun saya sudah banyak melakukan kegiatan sosial ketika menjabat, saya berharap selesainya saya menjabat juga tetap bisa terus-menerus melakukan semua hal yang sudah saya lakukan di Miss Indonesia, bahkan lebih lagi. Apa sih yang paling berkesan yang sudah kamu lakukan yang menurut kamu kayaknya ini belum cukup gitu? Apa sih? Karena aku nonton juga podcast kamu sampai nangis-nangis juga. Sedih banget, hatinya lembut banget. Monica nih sepertinya gitu. Bagaimana, Man? Yang paling berkesan, mungkin yang paling berkesan itu ketika pelaksanaan proyek Beauty with a Purpose saya. Karena di situ saya tidak hanya membangun fasilitas, tidak hanya membangun infrastruktur, tapi saya langsung terhubung dengan masyarakat yang tinggal di sana. Di sana saya selama 9 bulan saya bolak-balik ke Kampung Ciseke. Jadi saya sudah sangat dekat sama masyarakat di sana. 9 bulan, Mon? Kurang lebih 9 bulan. Karena pipanya itu 3 km kebetulan. Jadi itu perlu proses yang panjang, belum lagi surveinya dan menghadapi kendala-kendala di tengah jalan. Jadi 9 bulan itu nggak terasa sebetulnya. Dan ketika saya di sana, saya menyadari satu hal. Berapa pentingnya untuk selalu bersyukur. Karena di Kampung Ciseke, dengan keterbatasan suatu hal yang sangat amat penting, air itu merupakan suatu hal yang sangat fundamental, tapi mereka tidak punya. Tapi mereka masih bisa loh, setiap hari bangun pagi, tersenyum, tetap berdoa dan menjalankan aktivitas mereka. Dan saya sering bertanya kepada diri saya, kalau mereka dengan segala kekurangannya itu bisa melakukan hal tersebut, kenapa saya di sini dengan segala kelebihan saya masih kurang bersyukur. Jadi kalau ditanya apa yang bikin berkesan, itu bukan cuma proyeknya, tapi orang-orang, masyarakat di Kampung Ciseke. Oke, aku lihat kamu begitu dekat sama anak-anak juga di sana. Betul sekali. Mengenal semuanya, berarti sudah seakrab itu, Mon? Sampai mereka itu udah suka curhat tentang kisah cinta mereka. Anak-anak kecil itu, Mon. Siapa namanya? Lebih baik jangan disebut dulu ya. Soalnya dia udah pacar-pacar. Betul. Tidak untuk diikuti, guys. Tapi ini kan kedekatan juga kan, bonding bisa jadikan. Betul sekali. Apa yang kamu dapatkan, nilai-nilai apa dari kehidupan yang ini jauh banget dari kehidupan kamu, ya kan pastinya. Mungkin ini bukan saja jauh dari kehidupan saya, tapi di sini saya merasa ada kejomplangan. Saya orang yang sangat suka belajar, saya sangat percaya bahwa edukasi itu sangat empowering. Dan ketika saya di Kampung Ciseke, saya diberikan kesempatan untuk mengajar juga di kampung tersebut, di SD negeri di sana. Dan di situ saya melihat bahwa masih banyak anak-anak yang belum bisa membaca dengan, walaupun mereka itu umurnya sudah belasan tahun, tapi mereka masih belum bisa membaca dengan baik dan benar. Dimana harusnya dengan umur segitu sudah lancar membacanya. Terus untuk melakukan perhitungan seperti perkalian dasar masih banyak yang belum bisa. Dan menurut saya sendiri tidak adil. Karena edukasi adalah salah satu hal yang membuat hidup kita ke depannya baik. Betul. Tanpa edukasi itu seperti foundation. Ketika tidak ada fondasi, ketika sudah dibangun tuh bangunannya pasti akan terombang-ambing ketika ada angin atau badai. Betul sekali. Dan saya merasa sangat tidak adil bagi mereka untuk tidak mendapatkan edukasi yang layak. Dan terutama mereka itu kondisinya tidak terlalu jauh dari ibu kota. Harusnya nyampe dong buku-buku, pengajar yang betul, fasilitas sekolah yang layak. Dan saya juga mulai kepikiran kalau di sini aja itu mereka tidak bisa mendapatkan akses edukasi yang baik, apalagi di pulau-pulau lain yang lebih pelosok lagi. Betul. Jadi saya ada terbangun sebuah keresahan untuk melakukan sesuatu tentang ini. Saya ingin memastikan bahwa Indonesia ke depannya itu ada pemerataan sistem pembelajaran.
tidak hanya anak-anak yang di kota yang bisa menikmati buku, bisa menikmati belajar di ruangan yang nyaman, tapi semua orang. Iya, betul. Dan saya tahu saya tidak bisa melakukan itu sendiri, jadi hopefully one day bisa berkolaborasi dengan komunitas dan orang-orang lain untuk memastikan sistem edukasi di Indonesia bisa lebih baik lagi. Ya, amin. Aku doakan semoga tercapai seluruhnya. Amin. Monica, kita juga banyak belajar juga dari Monica ya kan. After mahkota diserahkan, Monica Kezia akan jadi apa nih? Mungkin mau apa nih? Atau ada cita-cita yang belum tercapai? Kalau cita-cita yang belum tercapai banyak, karena kebetulan saya orang dengan 1000 cita-cita. Oh my god. Apalagi masih muda ya, semuanya dilakukan. Betul. Nah, ini sepertinya bedanya saya dengan wanita cantik ini ya. Ternyata tips wanita cantik adalah mempunyai 1000 cita-cita. Apa aja, Mon? Wah, banyak sekali. Mulai dari pengen lanjut sekolah lagi, pengen nyoba jalur karir yang ini, yang itu. Tapi yang pastinya, apapun yang akan saya lakukan ke depannya, saya akan pastikan bahwa karir tersebut atau pekerjaan tersebut tetap membawa dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar saya. Oke, di dunia entertain lagi kah tetap? Atau menjadi penyanyi mungkin, Mon? Sepertinya penyanyi nggak usah ya, Kak ya. Apa ya? Kebetulan saya tidak bisa nyanyi, saya main piano aja deh. Tapi kan itu indah banget, Mon, kalau misalkan main piano sambil nyanyi. Karena aku, waktu aku meriset dan tahu Monica Kezia menang Miss Indonesia, terus aku nonton beberapa cuplikan kamu dan wawancara kamu, pertama kali yang aku notice adalah suaranya lembut banget. Sumpah, suaranya lembut banget. Kayaknya Terima aku akan kasih. jomplang deh gitu kan. Makanya aku pikir, nyanyi gak ya dia ya gitu. Makanya aku tanya, tadi kan kita mau nyanyi gak, Mon, gitu kan. Maaf mengecewakan, tapi saya tidak bisa nyanyi. Sudah pernah coba? Sudah pernah coba. Di telinga saya sih cantik-cantik aja ya suara saya, cuman yang mendengarkan selalu komplain. Jadi udah ada komplainan? Sudah banyak. Oh my god, karena kan cantik, main piano, nyanyi udah sempurna tuh pasti itu kan. Kalau aku nggak bisa nyanyi karena aku buta nada. Gitu. Kalau main piano nggak mungkin buta nada nih gitu kan. Tapi udah mulai belajar atau les nyanyi kah, Mon? Atau ada yang bilang juga nggak selain aku minta kamu nyanyi? Sebetulnya banyak orang yang nanyain atau berusaha menebak kalau saya adalah seorang penyanyi. Bener kan aku? Kakak bukan orang pertama, ini sudah sering saya dengar. Cuman emang dari mungkin suara yang saya produksi ya ketika bernyanyi itu kurang indah. Dan dari kecil juga pernah dilesin nyanyi, lesin vokal, ujung-ujungnya berhenti juga. Dan ini mungkin boleh ya diceritain. Boleh. Di fun fact mungkin bisa dibilang ya. Fun fact, kemarin ketika persiapan talent untuk The Miss World, udah pasti nih akan membawakan talent piano. Betul. Dan sempat dari tim berdiskusi nih, gimana nih, Mon, kalau kamu coba nyanyi itu kayaknya suara kamu bisa deh. Iya, gitu. soalnya suaranya lembut banget gitu kan. Nah, saya juga dengan pedenya bilang, oh ya udah bisa kok. Kita coba aja yuk gitu. Padahal udah pernah gagal waktu kecil ya. Udah pernah gagal. Cuma mikir mungkin saya bertumbuh, suara saya juga ikut bertumbuh besar nih, jadi makin bagus. Oke. Kita harus pede dulu, guys. Yang penting pede. Betul. Akhirnya saya satu atau mungkin 2 pertemuan les vokal, dan ini les vokalnya itu disediakan oleh Star Harvest Academy. Nah, pada umumnya kalau persiapan ke Miss World itu mungkin sekitar kelasnya itu per subjek itu ada mungkin 16 kelas atau 16 sampai 20 lah. Nah, pas udah tes nyanyi nih di pertemuan pertama dan kedua, dan ditanyakan Monica ini perlu berapa kelas nih sama coachnya, dijawabnya butuh 28 kelas. Rasanya mulai dari nol nih sepertinya. Kalau coachnya sendiri nggak percaya sama saya, sebaiknya kita nggak usah nyanyi aja ya, soalnya ini kan bisa viral ya. Kan di kancah internasional, jadi ya udah deh, yang udah bisa aja deh, piano aja. Oke. Akhirnya nggak nyanyi, guys. Jadi bukan karena nggak mau ikut 28 kelasnya ya? Enggak, bukan karena itu. Saya senang-senang aja sih kalau harus ikut 28 kelas, tapi kasihan. Kayaknya kasihan coachnya deh. Kasihan Indonesia nanti kalau udah di sana ternyata gagal. Iya, betul. Oke. Tapi mau nyoba nggak, Mon? Karena kan mungkin waktu itu lesnya ada deadline-nya kan, karena kamu mau Miss World kan. Nah ini mungkin mau nyoba, karena mungkin ya, masa iya nggak bisa sih, Mon? Sebelumnya, Kak, terima kasih sudah sangat percaya dengan kemampuan saya. Percaya kayaknya ya. Terima kasih banyak, saya tersanjung, tapi sepertinya saya
melakukan apa yang sudah saya bisa lakukan saja deh Kak. Oke. Mau coba yang lainnya mungkin seorang Monica sempat kerja juga kan katanya Yes, kan. betul. Office. Kerja kantoran saya kerja di banking and finance. Nah tuh, atau mau melanjutkan karir yang seperti itu atau menjadi host mungkin kan? Jawaban atas dua pertanyaan tersebut adalah iya dan iya. Saya kepikiran untuk either kantoran atau mungkin entertainment. Karena ya sebenarnya saya enjoy sih di kedua bidang tersebut. Jadi ya pantengin aja guys Instagram aku bagaimana kehidupan Monica selanjutnya. Atau mau coba hal-hal yang menurut kamu, ada gak sih mimpi-mimpi kamu yang mungkin sulit, tapi justru kadang itu kita perlu mimpi yang jauh tinggi dari kita supaya kita terus usaha buat dapet ini. Ada gak sih hal-hal yang kayak gitu, Mon? Tapi itu bener banget sih Kak, kalau kita itu harus bermimpi yang sangat tinggi sampai kadang mimpi kita sendiri itu bikin kita sendiri takut. Iya, aku juga punya tuh yang begitu-begitu. Nah, mimpi-mimpi kayak gitu yang perlu kita pegang erat Kak, karena aku punya satu kepercayaan ketika kita berani bermimpi setinggi langit, kayaknya nggak mungkin nih gue begini nih gitu kan ya. Dan ujung-ujungnya kita bakal jatuh karena mungkin let's say kita nggak tercapai itu mimpinya, kita tuh bakal jatuhnya itu nggak ke tanah tapi amongst the cloud, di awan-awan. Dekat-dekat situ lah sebenarnya. Dekat-dekat situ. Tapi kalau untuk mimpi sampai awan aja nggak berani, kalau kita jatuh mah itu aja nggak tinggi tempat jatuhnya. Jadi go ahead, dream so high. And aku juga punya banyak mimpi-mimpi yang absurd, yang gila. Mungkin satu aja ya yang kita share di sini karena ini menurut aku juga agak sedikit gila. Tapi aku bermimpi untuk suatu hari bisa main piano di orkestra. Jadi ada performance orkestra dan yang main pianonya itu aku. And I know it's a little bit crazy karena untuk menjadi pemain orkestra itu perlu perjalanan yang panjang, tapi we never know. Dan aku masih punya segudang mimpi-mimpi gila dan absurd lainnya. So we never know guys. Arti perempuan cantik dan menginspirasi buat seorang Monica Kezia yang udah pasti ini sudah berkancah di internasional, seperti apa sih? Arti cantik, sebuah kata yang sederhana tapi punya makna yang sangat luas. Tapi untuk pribadi saya sendiri, seorang wanita yang cantik adalah seorang wanita yang menyadari value-nya sendiri, baik itu kecantikan dia secara fisik, kecantikan dia dari dalam, kemampuan berpikir dia. Ketika seorang wanita memahami value-value tersebut dan menggunakan value tersebut bukan untuk diri dia sendiri tapi untuk kebaikan orang lain, itulah yang kita namakan wanita yang cantik. Dan saya juga percaya bahwa sebuah keborosan ketika kita diberikan berkat, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan, tapi kita hanya menyimpannya sendiri, tidak kita bagi-bagikan, itu sangat keborosan, sebuah keborosan yang luar biasa. Jadi gunakanlah semua yang Anda punya, kemampuan, kepintaran, potensi, bakat, apapun itu, karena pasti semua orang punya, dan gunakanlah hal-hal tersebut untuk terus menginspirasi orang-orang yang di sekitar kalian. Dan sama seperti yang saya bilang ketika di Miss World, you don't have to wait for a miracle when you can be one. Oh my god, keren banget. Aku mendapat nilai-nilai baru dari Monica, jujur. Dan yang kita tangkap adalah nggak pernah boleh minder, itu nomor satu ya. Karena apalagi sesama perempuan itu nggak boleh banget. Itu isu banget yang terjadi, sering terjadi ya kan. Cuman ya kita belajar banyak dari Monica. Terima kasih udah sharing semuanya. Terima kasih sudah mengundang juga. Terima kasih banyak. Terima kasih Star Friend udah nonton. Jangan lupa subscribe dan komen.